Di tengah telah hadirnya Oppo A74 5G, Oppo kembali menambah sebuah HP yang memperpanjang dan memperlebar jajaran HP A series dari Oppo lainnya, yakni Oppo A95. 4 hal keunggulan dari Oppo A series adalah dia mempunyai desain yang tipis, kamera yang canggih, layar yang cukup besar, dan baterai yang tahan lama. Lalu, di mana letak keunggulan dari Oppo A95 kali ini? Sebelum kita bahas Oppo A95, kita flashback dulu sedikit dari seri-seri sebelumnya, yakni Oppo A74 5G dengan performa cepat dan pengalaman tanpa batas, Oppo A16 dengan kamera 48MP quad kamera, Oppo A53 dengan layar yang hebat dan performa yang dahsyat, dan seri-seri A lainnya dari Oppo selalu minimal memberikan satu kesan yang menonjol. Lalu sekali lagi pertanyaannya adalah, apa yang menonjol dari A95 ini? Mari kita bahas. Secara desain dan material, Oppo A95 hadir dengan Oppo Glow Design, yang mana desain ini membuat tampilan dari HP-nya terkesan seperti ada taburan pasir yang lembut yang menyelimuti seluruh bodi dari Oppo A95 ini. Masing-masing menggunakan material polikarbonat, tapi jenis material yang dipakai kali ini tidak meninggalkan kesan sidik jari dengan lekukan frame yang dinamis sehingga nyaman untuk digenggam. Nah, di urusan layar, kali ini semakin gacor karena ia sudah diberikan layar AMOLED dengan ukuran 6,4 inch Full HD+. Kalau kita perhatikan, bezel kanan kiri atas ini terlihat tipis. Meskipun di bagian bawah masih agak kelihatan tebal, tapi sudah lumayan karena dengan bezel ini rasio to bodinya jadi makin lebar, makin luas dipandang, sehingga layar AMOLED ini tentu semakin menguntungkan bagi penggunanya. Ya, karena ia mendukung untuk fingerprint in display. Beberapa dari kita mungkin sudah sangat menginginkan refresh rate 120Hz atau 90Hz dari HP ini. Sayang karena ia masih menggunakan refresh rate 60Hz. Tapi untuk touch samplingnya masih tetap bisa membanggakan, karena di mode normal dia bisa sampai ke 130Hz dan di mode game bisa sampai 180Hz. Jadi imbang. Nah, satu hal lagi yang baru ada di Oppo A95 ini adalah dia sudah mendukung teknologi IPX4. Meski teknologi ini belum bisa menahan tekanan air, tapi ia sudah bisa menghadapi tampias hujan atau cipratan air. Jadi setidaknya lebih aman ketimbang tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, Oppo A95 ini tebalnya tidak lebih dari 8 mm. Dengan kondisi seperti ini, rasanya sangat sulit untuk bisa tetap memberikan baterai dengan ukuran yang besar. Tetapi tentu saja itu tidak terjadi di Oppo A95, karena ia tetap diberikan baterai dengan ukuran 5000 mAh. Baterai ini sudah didukung dengan pengisian cepat sebesar 33 Watt. Untuk mendapatkan pengalaman yang pasti, kami coba untuk menggunakan buat scroll TikTok selama 21 menit. Konsumsi baterainya hanya 3%. Untuk scroll IG Reels selama 20 menit, baterainya berkurang 3%. Dan untuk
nonton YouTube dengan mode full screen Full HD selama 31 menit, baterai berkurang 4% saja. Kita pun coba untuk bermain game Mobile Legends. Di Mobile Legends kita main selama kurang lebih 15 menit dengan settingan permainan di ultra dan rata kanan. Pantauan kami FPS yang tercatat antara 28 hingga 29. GPU-nya terpakai 21% dan CPU-nya 29%. Nah, biar lebih kelihatan makin mantap, kita tambah dengan menginstal aplikasi FPS tambahan. Di sini kita bisa melihat bahwa pantauan FPS-nya stabil di angka 60 fps. Nah, biar lebih mantap lagi, kita juga memainkan PUBG di Oppo A95 ini tentunya. Di sini kita mendapatkan catatan sebagai berikut. FPS-nya 24 naik turun hingga ke 60 fps bahkan. GPU-nya 28% dan CPU-nya ada di antara 37 sampai 43%. Semuanya ini fluktuatif. Tetapi kalau kita lihat dari FPS meter dari pihak ketiga, PUBG terpantau stabil di 30 fps. Nah, untuk konsumsi baterainya sendiri selama permainan 15 menit, baterai berkurang 3%. Selebihnya nanti kita akan bahas lagi di segmen tersendiri ya. Di bagian kamera belakang, Oppo A95 ini membawa 3 kamera dengan kamera utama 48 megapiksel bukaan cahaya f1.7, 2 megapiksel kamera makro di f2.4 dan kamera bokeh 2 megapiksel di f2.4 juga. Yang agak disayangkan adalah karena dia tidak ada mode ultra wide-nya. Ukuran maksimumnya ada di 6000 x 8000 pixel alias 48 megapiksel tentu saja. Oh ya, satu lagi teman-teman, di Oppo A95 ini ada fitur kamera namanya Extra XD, salah satu fitur yang melebihi resolusi utamanya 48 megapiksel. Kalau kita ngomongin kamera 48 megapiksel tadi, resolusi maksimal adalah 6000 x 8000. Nah, di Extra XD ini kita bisa mendapatkan resolusi hasil gambar mencapai 9000 x 12000 pixel, dan itu besar banget. Kalau misalkan untuk kepentingan percetakan outdoor, kayaknya ini mampu deh. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk beberapa hasil dari kamera yang tadi. Perekaman videonya bisa 1080p pada 30 fps atau 720p pada 30 fps juga. Nah, di Oppo A95 ini sudah dilengkapi dengan mode stabilisasi elektronik atau sering kita sebut sebagai dengan ACE. Perekamannya juga maksimal di 1080p pada 30 fps. Dan ini adalah beberapa hasil kamera dari Oppo A95.
Oke guys, ini adalah hasil kamera belakang dari Oppo A95. Berada di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Kita coba untuk berjalan. Sini cukup oke ya. Fokusnya cukup baik. Kita coba untuk fokuskan dan kita gelapkan pencahayaannya. Oke guys, ini adalah hasil kamera depan dari Oppo A95. Berada di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Menurut saya ini cukup bagus ya hasilnya. Dan kita coba untuk digerak-gerakan, apakah stabil atau tidak. Dan ditarik matahari langsung. Wow, gimana menurut kalian? Ditarik matahari siang bolong. Dan di sini hasilnya sebenarnya cukup baik, tapi di belakang backgroundnya ini terlihat cukup over exposure ya. Gimana menurut kalian? Di kamera depan, HP ini dibekali dengan resolusi kamera 16 megapiksel, bukaan cahayanya f2.4. Beberapa fitur andalannya adalah ia bisa mode malam, panorama, retouching, selfie, dan fitur-fitur lainnya. Perekaman videonya maksimal juga berada di 1080p pada 30 fps dengan settingan awal di 720p 30 fps. Oh ya, memangnya apa sih prosesor yang dipakai di Oppo A95 ini? Yap, ia menggunakan Snapdragon 662 dengan inti CPU 8, kecepatannya hingga 2 GHz. Prosesor ini dikombinasikan dengan GPU Adreno 610. Di kualitas suaranya, rasanya tidak terlalu bisa diandalkan karena hasil suaranya kurang memuaskan dibanding dengan beberapa seri sebelumnya. Oppo A95 ini malah belum stereo. Ada satu fitur tambahan yang meskipun sudah bukan hal baru, tapi termasuk baru, yakni fitur NFC di Oppo A95. Fitur ini tentu sangat berguna untuk kehidupan kita yang sekarang. Minimal ya untuk ngecek saldo e-tol kita berapa. Ya, jadi sekian dulu video review Oppo A95 versi BTS Gadget. Untuk beberapa hal memang dia mengalami peningkatan dari versi sebelumnya si Oppo A92. Tetapi dari sisi gaming dia nggak bisa dimainin untuk main game berat, apalagi untuk yang suka dengan rata kanan. Jadi kalau misalkan kalian tidak mementingkan itu, kalian boleh upgrade ke Oppo A95 ini. Tetapi kalau kalian nyarinya yang sudah 5G, tentu ini bukan jadi pilihanmu. Apakah teman-teman suka dengan hasil kamera dari Oppo A95 ini? Harganya sekitar 3,999 ribu alias 4 juta kurang 1000 doang. Menurut kalian gimana? Apakah punya pendapat tentang Oppo A95? Atau mending cari yang lainnya? Sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya Tori Nugroho Bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.